mawaddatihim wa mahabbatihim bima amkan. Siogianya menanamkan rasa cinta kita kepada para wali dan berusaha mendapatkan kasih sayang dan cinta mereka dengan segala sesuatu yang memungkinkan, dengan cara apapun. Raih supaya dapat cintanya orang-orang soleh. وذلك أن قلوبهم محل التجليات للحق ونظراته. Alasan itu bahwa hati mereka adalah tempat tajallinya Allah dan tempat pandangannya Allah. فربما تجلى على قلب أحدهم فوجدك فيه لعناية صاحب ذلك القلب بك وذكره إياك ومحبته لك فتحصل لك السعادة الأبدية ببركة تحببك إلى ذلك الولي وحسن أدبك معه وتعظيمك إياه وكثرة ذكرك له بالقلب واللسان. Maka tatkala Allah bertajalli ke dalam hati salah seorang di antara mereka, maka Allah mendapatkan engkau di dalam hatinya dengan sebab pertolongan pemilik hati itu kepadamu dan mengingatnya kepadamu dan kecintaannya kepadamu. Maka terhasillah untukmu kebahagiaan yang abadi dengan keberkahan rasa cintamu itu kepada wali tersebut dan dengan baiknya adabmu bersamanya dan pengagunganmu kepadanya dan banyaknya penyebutan namamu dan banyaknya ingatmu kepada wali tersebut dengan hati dan lisan. Kalau seumpama kita lagi ada di satu ruangan bersama seseorang, kita tiba-tiba melihat kedatangan seorang gubernur atau presiden ke rumah tersebut, padahal tujuannya bukan nemuin kita, tapi nemuin orang yang punya rumah tersebut. Tapi karena kita ada di situ, maka kita pun mendapatkan kemuliaan dari presiden tersebut. Akhirnya presiden melihat kita kan, karena kita ada di situ. Itulah maknanya. Berusahalah agar kita itu ada di dalam hatinya orang yang dicintai oleh Allah. Ketika Allah memandang hati orang yang dicintai oleh Allah itu, ternyata di hati itu ada kita. Karena orang yang dicintai oleh Allah itu mencintai kita. Kita ada di dalam hatinya. Maka ketika Allah memandang hatinya, ternyata di dalam hatinya ada kita. Maka kita pun mendapatkan pandangan Allah dengan sebab pemilik hatinya. Bisa digambarin ya? Bisa digambarin gitu ya. Masih kita lagi ada di rumah begini, kita bertamu, tapi tiba-tiba datang presiden. Presiden kan bukan nemuin kita, nemuin pemilik rumah kita. Tapi karena kita ada di rumah itu, kita dipandang juga oleh presiden, kita diajak ngobrol juga oleh presiden. Maka begitulah hatinya orang soleh, tempat pandangannya Allah. Orang soleh itu orang yang dicintai oleh Allah. Maka setiap kali Allah pandang hatinya, ternyata di hati itu ada orang yang dicintai oleh orang soleh itu. Maka orang yang dicintai oleh orang yang soleh itu juga mendapatkan pandangannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. An Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi baiti Maimunah. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berada di rumahnya Maimunah. Maimunah ini bibinya Abdullah bin Abbas, ini kencingnya. فوضعت له
maka aku meletakkan untuk Nabi air wudhu di malam hari. Kata siapa nih? Kata Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, saya sediakan wadu. Wadu artinya bifathil wawi, air yang digunakan untuk wudhu. Kalau air wudhu, wudhu itu ya basuh muka, tangan, kepala, kaki, itu namanya gerakan wudhu. Air yang digunakan namanya air wadu. فقالت ميمونة وضع هذا لك يا رسول الله عبد الله بن عباس. Maka berkatalah Maimunah, istrinya Nabi, yang meletakkan ini untukmu ya Rasulullah adalah Abdullah bin Abbas. Yang nyediain air nih ya Rasul, itu Abbas. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. Maka Nabi berdoa, ya Allah, berikanlah kepadanya pemahaman dalam agama dan ajarkanlah kepadanya takwil, artinya tafsir. Di zaman Sayyidina Umar, sahabat yang paling muda Abdullah bin Abbas, Sayyidina Umar kumpulin ahli tafsir. Di antaranya yang sepuh-sepuh adalah Zaid bin Thabit, katibul wahyi bi ahdin Nabi, pencatat wahyu, Zaid bin Thabit. Kata Sayyidina Umar, siapa yang tahu tentang tafsir surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath? Kata Zaid bin Thabit, itu adalah kemenangan Nabi dengan para sahabatnya dalam penaklukan kota Makkah. Yang lain bilang itu adalah tiba kemenangan umat Islam. Yang lain bilang itu adalah akan mendapatkan kabar gembira penaklukan kota Syam, yaitu Romawi Timur. Banyak lagi tafsir-tafsir yang lain. Sayyidina Umar setelah melihat yang sepuh-sepuh mentafsirkan begini, melihat Abdullah bin Abbas karena dia muda, kalau kagak disuruh kagak ngomong. Wahai Ibnu Abbas, bagaimana tafsirmu tentang makna Idza Jaa Nasrullahi wal Fath? Apa kata Abdullah bin Abbas? Ya Amirul Mukminin, tafsir ayat itu adalah sudah dekatnya masa wafatnya Nabi kita Muhammad, intaqala ila rafiqil a'la. Maka semua sahabat di situ teringat benar, karena setelah mendapatkan ayat tersebut gak berapa lama itu adalah wafatnya Rasulullah, dan akhirnya semuanya nangis. Pertama menangis tentang dekat-dekatnya masanya Rasulullah wafat. Yang kedua adalah betapa Nabi itu doa-doanya untuk Abdullah bin Abbas nyata dilihat adanya, yaitu wa'alimhut ta'wil, ajarkanlah kepadanya takwil, artinya takwil tafsir Al-Quran. So, Abdullah bin Abbas namanya Al-Mikbas di tafsiri bin Abbas, adalah satu jilid. Qala Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, berkata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Aku menginap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku datangkan untuk beliau air wudunya dan keperluan-keperluannya. Faqala li sal, Maka Nabi berkata kepadaku, mintalah. faqultu as'aluka murafaqataka fil jannati. Aku menjawab, aku meminta kepadamu untuk selalu bersamamu di dalam sorga. Murafaqatak, selalu bersamamu, selalu menemanimu,
selalu mendampingimu di sorga.